Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irun Asman, NIM 2021 MM 23790, merupakan mahasiswa program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Makassar tahun 2023. Saya akan memaparkan tentang makalah perilaku organisasi yang merupakan tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Latar belakang perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu apakah pengertian dari perilaku organisasi. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Dan yang ketiga, apa faktor-faktor yang menghambat perilaku organisasi. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian perilaku organisasi, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, dan untuk mempengaruhi faktor-faktor penghambat perilaku organisasi. Manfaatnya, bagi penulis, manfaatnya yakni menambah wawasan serta dapat memahami tentang perilaku organisasi. Dan bagi mahasiswa, manfaatnya dibuatnya makalah ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan tentang perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruh perilaku individu, kelompok, dan perilaku dalam struktur organisasi dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi. Dari keterangan tersebut di atas dapat diilustrasikan statement yang berkaitan dengan manfaat perilaku organisasi sebagai berikut. Tingkat kegembiraan, keserasian karyawan menjadikan karyawan tersebut menjadi produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas berhubungan dengan keefektifan dan keefisienan. Pengurangan kemangkiran. Kemangkiran adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tingkat kemangkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada keefektifan dan efisiensi organisasi. Penurunan turnover. Turnover adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Dan yang keempat adalah peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka minta. Karyawan dikatakan merasakan puas bila perbedaan bernilai positif secara penghitungan matematis. Lingkup perilaku organisasi, yaitu mempelajari perilaku manusia dalam organisasi melalui 3 tingkatan analisis. Yang kedua, tingkatan individu, karakteristik bawaan individu dalam organisasi. Yang ketiga, tingkatan kelompok, dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Tingkat organisasi, faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku. Pendekatan studi perilaku organisasi. Pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional memberikan kontribusi dalam studi manajemen, antara lain telah mengenalkan teori-teori rasional yang sebelumnya belum ada, memusatkan perhatian pada peningkatan produktivitas dan kualitas, menyediakan mekanisme alternatif yang sesuai bagi organisasi. Yang kedua, penerapan pembagian kerja.
meletakkan landasan mengenai efisiensi metode kerja dan organisasi, mengembangkan prinsip-prinsip yang umum dalam manajemen. Yang ketiga, pendekatan hubungan kerja kemanusiaan, human relational approach. Tokoh-tokoh dalam pendekatan ini seperti Elton Mayo, pendekatan hubungan kerja kemanusiaan memberikan beberapa sumbangan pemikiran dan hipotesis baru. Antara lain secara eksplisit, pertama kali mengenalkan peranan dan pentingnya hubungan interpersonal dalam perilaku kelompok. Faktor-faktor yang menghambat perilaku organisasi. Pertama, hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama. Yang kedua, mempertimbangkan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mendapatkan perubahan. Ketiga, ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan. Ketidakmampuan untuk berubah menurut pendapat Herbert Kaufman adalah karena beberapa alasan antara lain, pembuatan mental atau mental blinders. Pembuatan mental di dalam organisasi antara lain melalui perilaku secara terprogram, melalui metode yang sama dengan pengarahan, instruksi untuk indoktrinasi sehingga tertanam pada semua anggota organisasi. Pengisian posisi di dalam organisasi didasarkan pada pemilihan tidak hanya atas keahlian. Yang kedua, hambatan sistem, systemic obstacle. Hambatan sistem merupakan hambatan internal dalam diri orang-orang yang dalam organisasi yang membentuk karena pengendalian dari luar diri orang-orang tersebut, yaitu sistem organisasi. Penutup. Pertama, kesimpulan. Iklim organisasi adalah persepsi individu terhadap praktek dan prosedur yang berasal dari pengalamannya berinteraksi di lingkungan organisasi dalam hubungannya dengan kesejahteraan mereka dan dapat mempengaruhi perilaku di organisasi. Saran bagi karyawan, dilihat dari hasil kualitas, sebaiknya karyawan harus lebih konsisten dan disiplin lagi dalam menjalankan standar kualitas pelayanan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk perbaikan iklim organisasi, sebaiknya untuk direktur sebisa mungkin mewujudkan iklim organisasi yang positif atau menyenangkan karyawannya. Bagi perusahaan, tim manajemen sebagai tim pelaksana perusahaan sebaiknya menciptakan praktek-praktek kerja dan situasi kerja yang kondusif dan menyenangkan karyawannya. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan iklim organisasi tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk lebih maju, naik jabatan, dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan di perusahaan. Selanjutnya, terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan untuk saya, silahkan diajukan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.